Nah, jadi teman sekalian, dalam jangka panjang, mudah-mudahan dalam beberapa makyan, saya akan coba cicil satu persatu. Sekarang yang sunnah aja belum beres. Sekarang ini orang kehilangan apa? Kehilangan pemaknaan yang lengkap mengenai hampir setiap kata. Kata negara salah, salah itu berarti lupa. Pemerintah, tadi saya bilang sama Syekh ya, sama dalang kita, saya bikin struktur kayak gini. Kan ada Pancasila, ada pilar negara segala macam. Saya bikin baru. Jadi sebenarnya asal usulnya kan ono tanah air jenenge Nusantara sing akhirnya dadi Indonesia kuwi to. Kemudian di situ ada orang yang tinggal di situ namanya rakyat, kan gitu kan. Rakyat itu bikin rumah namanya negara. Terus rakyat membayar orang untuk ngurusi negara, untuk ngurusi rumahnya namanya pemerintah. Sekarang orang lupa bahwa pemerintah bukan negara. Pemerintah itu bukan yang memiliki negara. Pemerintah itu adalah orang bayaran yang digaji oleh rakyat untuk ngurusi rumahnya rakyat. Nah, Anda sudah seringkali saya omongin mengenai betapa tidak jelasnya sistem presidensial kita ini. Kemarin di Genduli Cinta kita bahas agak lebih mendalam. Betapa ASN lupa bahwa dia bukan anak buahnya pemerintah. Dia mengabdi kepada atau dia taat kepada undang-undang negara. BUMN kok ada kementeriannya di pemerintahan, BUMN itu milik negara kok dia menjadi anak buahnya presiden dan ada kementeriannya. Seharusnya kementerian, tidak ada kementerian, seharusnya lembaga negara punya unit BUMN, kan begitu. Kok sekarang BUMN di bawah pemerintah, polisi kok di bawah pemerintah, wong polisi itu alat negara. Wong negara itu permanen, kalau pemerintah kan temporer, pemerintah hanya 5 tahun. Kalau negara kan tidak ada endingnya, kan kita sudah pelajari bersama itu dan seterusnya. Itu kita juga lupa, itu juga kita tidak lengkap, itu juga kita juga abai, salah. Kalau bahasa fikihnya ya najis, setiap kata sudah najis. Kata Islam ya najis, khilafah najis, ulama ya najis. Najis itu maksud saya, orang tidak mikir kok, asal pernah ceramah agama terus disebut ulama toh. Orang tidak pernah mikir bahwa Allah itu punya definisi mengenai ulama di Quran. Tamu saya kemarin itu fuqaha, faqih, belum tentu ulama. Tapi kan semua menyebut ulama. Loh, ulama itu, nyun sewu ya sedikit ya, di Padang Bulan sudah kita jelaskan. Kalau psikolog, beda nggak ranahnya atau wilayah ekspertasinya dengan ekonom? Beda. Jadi psikolog, ekonom, ahli pertanian, sosiolog, politolog dan seterusnya ada ranah yang jelas. Kalau dalam Islam, faqih itu ahli hukum Islam. Dia namanya faqih, kalau jamak namanya fuqaha. Lahirlah MUI, lahirlah Majelis Taklim, Majelis Tarjih, lahirlah Basul Masail. Itu namanya fuqaha, bukan ulama. Kalau ulama tidak ada ranahnya, atau ranahnya itu menyeluruh. Karena di Quran sebutannya adalah gini, di antara semua hamba-hambaku yang takut kepadaku itulah ulama, kan gitu. Terus kita terjemahnya gini, ada ulama, ada insinyur, ada pengusaha, ada pejabat, yang takut sama Allah adalah yang ulama. Menurut cara memikir, menurut caramu ya kuali. Nah, kuali itu kan bentuk dari lali. Nek prasa kurang ngono kuwi. Ben kowe iki tukang ojek, Grab, Gojek, kowe iki sopir taksi, kowe iki kuli pasar, kowe iki ahli yoga, apa wae sakarepmu, pegawai hotel, presiden boleh, asal kamu itu orang yang takut kepada Tuhan, maka itulah ulama. Meskipun kamu tidak punya pemahaman sebagaimana yang sekarang dikenal pemahaman para ulama. Tidak ada orang masuk surga karena ilmu, tidak ada orang masuk surga karena kepandaian. Tidak ada Tuhan mencintaimu karena kepandaianmu terus kamu datang dengan membawa, ya Allah aku pandai. Nek Jibril mari, ya Israel gitu. Nek Israel, oh tak duduk dasmu kan gitu. Yang lain-lain malaikat juga macam-macam. Ada yang radikalis, ada yang fundamentalis, ada yang intoleran, ada yang kebanser-banseran, ada yang ke-FPFP-an,
semacam-macam. Kecuali malaikat urusan Madura. Nah, kalau urusan Madura, ini Pak Muzamil sedang di rumah sakit Sarjito karena ada santrinya kecelakaan tadi, mungkin malam hari ini tidak bisa hadir. Kalau bisa hadir, alhamdulillah. Kalau urusan Madura memang beda karena orang Madura punya struktur sendiri. Orang Madura punya tahu bulan kemarin kan sudah saya katakan hari kemerdekaan aja 16 Agustus atau semua 17 dia 16. Saya tahu ngerti gue. Tinggal dalang sesuk ya. Lagune 16 Agustus tahun 45. Mesmu to pejabat. Terus ke besoknya hari kemerdekaan kita muter lagi. Kapusan gue karo wong Madura, ya ta. Ngono, nek Madura memang jangan diurus. Dia punya hubungan khusus sama Allah Subhanahu wa taala lewat pintu belakang, gitu. Oke, tadi pokoknya intinya di wilayah yang default sunnatullah saja kita masih banyak keliru-keliru. Orang modern terlalu mengandalkan ilmu, jadinya teknologi, jadinya industri, jadinya kapitalisme, jadinya hedonisme, jadinya kulinerisme, jadinya pokoknya adalah milik yang sifatnya jasadiah. Milik gendong lali kata orang Jawa. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi Anda menjadi manusia yang tidak lengkap. Anda terlalu menonjolkan tulang Anda sehingga keindahan dari faktor lain dari diri Anda menjadi tidak tergarap. Tuh. Nah, pokoknya intinya seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita sudah punya kesempatan, aku nyicil yang kedua Mas Helmi, sebenarnya Anda sudah mengalami semuanya tadi. Kalau Anda bermakyah, Anda pengalamannya akan sudah naik 2, 3, 4, 5. Yang kedua tadi apa? Nidhamul Kudro. Nidhamul Kudro. Kapan nanti saya jelaskan. Yang ketiga Nidhamul Karomah. Ini peristiwanya bisa agak sama tapi klausulnya berbeda, subjeknya berbeda dan hubungan transaksionalnya berbeda. Kemudian yang keempat Nidhamus Syafa'ah. Syafa' ini ahlinya adalah Anda sebenarnya, dan Anda mengalami itu, gitu ya. Yang terakhir, Nidhamu Tajaliyah. Tajaliyah itu artinya Anda betul-betul, ya singkat katanya tuh, semua yang Anda lakukan sebenarnya adalah Tuhan yang melakukan, jelas ya. Kamu hanya alatnya Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ngopo-ngopo itu tetap kui karpe Gusti Allah panjenengan. Kui persis kaya manuk, persis kaya suket, persis kaya wit-witan, persis kaya angin. Karena angin udara itu tidak berlaku selain seperti yang persis dikehendaki oleh Allah. Ya malu mayu marun, itu yang terakhir. Jadi nidhamut tajalliyah. Tapi itu pelan-pelan ya, kita pembelajarannya bisa 3-4 kali ya. Tapi malam hari ini kita khususkan pembenahan wilayah pertama atau level pertama, yaitu sunnah. Defaultnya hidup itu bagaimana? Nah, terus kita ternyata masih punya banyak kekurangan. Apalagi di Indonesia, kekurangan itu dinikmati. Dan orang mencari keuntungan dari ketidaklengkapan itu. Bahkan itu adalah aset ekonomi, aset kapitalisme yang besar di Indonesia. Coba, turnamen Republik Indonesia itu, nek disebut turnamen bal-balan buat tinju ngono ya. Babak penyisian ora lulus iso mlebu final. Ya ora? Semifinal belum selesai dia sudah bertanding untuk memperebutkan emas. Boleh kok dadi pemain bisa. Lagi wae dadi wakil gubernur sedelet lho. Saiki wis final lho. Entok kok kuwi. Itu berarti Indonesia memang berpihak kepada lupa. Berpihak kepada ketidakjelasan konstitusi atau aturan atau nizam tadi itu. Dadi wali kota urung bar dadi gubernur lagi sedelet dadi presiden. Itu kan iki bal-balan capopo iki U19 besok harus lawan Cina Taipei besok malam ya. Nggak bisa langsung final. Di Indonesia boleh langsung final. Loh, di Indonesia itu kena kartu merah masih boleh main kok. Jelas kena KPK masih boleh nyalek kok. Masih boleh nyalon kok, betul enggak? Sudah jelas kartu merah masih boleh. Jadi ini turnamen lupa yang luar biasa. Dan banyak sekali klausul-klausul gitu. Apalagi kalau lihat detailnya lagi, wasit kok melu nendang bal.
Lho iki pemainnya kok do nggawa semprit dhewe-dhewe. Prit, Ratna. Prit, sapa kan gitu. Pratit piye to iki? Dan ternyata turnamen itu dimiliki oleh salah satu klub. Oleh perusahaan yang membiayai salah satu klub, sehingga seluruh pertandingan itu diupayakan direkayasa supaya yang menang adalah klub milik dia yang membiayai turnamen, kan itu. Nah, klubnya namanya Sembilan Naga. Kira-kira seperti itu ya teman sekalian ya. Jadi ini turnamen lupa. Nah, sekarang Pak Dalang monggo. Kapan-kapan kita naik dari, kalau Anda tidak bisa menemukan satu sistem besar di sunnah tadi, di sunnatullah yang level pertama, maka Anda punya peluang untuk mencari kudroh. Anda punya peluang untuk naik, syukur mendapatkan karomah dari Allah, masuk ke rongga di mana ada karomah Allah. Itu dengan lelaku pribadi yang luar biasa beratnya. Disitulah para aulia, disitulah Imam Lapeo di Mandar, disitulah Syekhona Khalil di Bangkalan, ya disitulah Syekh Yusuf dari Mandar sampai ke Afrika Selatan dan seterusnya. Nah, kita pelan-pelan. Menurut saya Anda tidak perlu belajar dengan taraf-taraf yang daki-daki orang. Angger kowe ngerti limo kuwi, Anda bisa menempuhnya sendiri dan mudah-mudahan Allah ngijabahi. Jadi uripmu tetap mendapat kemudahan-kemudahan yang di luar perhitunganmu sendiri dan tidak bisa dihitung oleh manusia. Kudune loro ora loro iso, ya ra? Ya kudune ora mana iso mana. Iso ra? Utawa nek kowe ora disenengi kudune mana ora mana. Kowe ming SMS lho kok meteng iso wae to ya. Gara-gara anu tadi. Syafaah atau karomah tadi. Oh, di WA iso meteng. Mbak Nia itu, vokalis Kiai Kanjeng itu punya anak 3 itu selalu laporan ke saya kalau anaknya lahir, Cak, kalau hamil bilang sama saya, Cak, nyun sewu mboten nyejoy kula meteng ngene iki. Meteng kok ora nyejoy piye? Maksudku ora nyejo nggih mboten nyejo. Dadi ngoten mawon. Oh. Terus kowe njaluk ya Allah, berilah aku kesempatan untuk orang nyejo sebanyak-banyaknya kan gitu ya, untuk para jomblo. Oke ya, dari sini supaya ada situasi Mas Santo, frame-nya sudah jelas ya. Kita sedang mencari peningkatan kualitas dan daya negosiasi terhadap hidup dan Allah secara pelan-pelan untuk meningkat, sehingga Anda tidak terlalu pusing oleh masalah-masalah kecil seperti pilpres. Anda tidak pusing oleh masalah-masalah garis, bahkan tidak pusing oleh masalah bidang, bahkan tidak pusing oleh masalah bangunan, karena adalah manusia yang berpikir ruang. Anda berpikir gelembung besar yang tajalliyah tadi itu. Mudah-mudahan setiap yang Anda alami semuanya adalah tajallullah atau tajalliyatullah, gitu ya. Itu adalah tajallinya Allah. Allah sendiri menjelma pada dirimu. Saya pernah bilang sama Romai Rama, kalau Anda main gitar itu saya tahu yang main gitar bukan Anda tapi Allah, gitu kan. Seneng banget deh, seneng. Terus dia naik keliru, Allah kok keliru ya? Ya itu kalimat-kalimat itu bahaya kalau kita tidak siap dengan atmosfer pembelajaran yang seperti ini. Kalau langsung Anda ajarkan seperti di sekolah-sekolah itu sangat bahaya, gitu ya. Nanti ini Mas Brad ini juga saya mohon nanti mengemukakan apa yang dimaukan kepada saya. Membacanya boleh, mengucapkannya dengan lisan juga boleh, tapi we can learn from him because he learns from Bali with the guru in Bali and so on. It's up to you, it's your kedaulatan, it's your authority to say whatever. I think they need as I need. Dia barusan kirim surat kepada saya. Kalau boleh terus terang, beliau menjelaskan betapa tembakau itu dahsyat. Itu. Jadi tembakau itu bukan hanya sehat bagi badan Anda, tapi juga bisa menciptakan rohani Anda menjadi manusia yang lebih bijaksana. Di tembakau. Ojo keplok sih. Kapusan kowe engko. Tapi begitu tembakau dijadikan rokok, gitu ya, dia menjadi bahaya bagi manusia. Karena dia dikontaminasi oleh kapitalisme, oleh industri,
dan oleh milik tadi itu, sehingga kalau bisa hindarilah rokok, bikinlah sendiri dengan tembakaumu masing-masing, kan itu ya, kira-kira gitu ya Mas ya. Ini saya membenarkannya, maka terus saya bikin teori tadi 5 tadi. Apa yang berlaku di level pertama, kalau Anda naik ke level kedua bisa tidak berlaku. Ya. Jadi misalnya saya barusan dipaksa oleh Mbak Via untuk periksa, dan saya kemudian sudah didaftarkan ke dokter jantung, dokter paru-paru, apa segala macam spesial. Ketika saya kemudian dibawa oleh Mas Edot yang sering kesini itu untuk diperiksa darah saya, di ronsen, di segala macam, akhirnya selesai sudah diperiksa dan hasilnya jelas, akhirnya tidak jadi ke dokter macam-macam tadi karena hasilnya beres, tidak ada masalah. Karena saya hidup tidak di Indonesia melainkan di Rongga Tajalluh tadi itu kan. Jadi kudune loro ora gitu loh. Makanya tadi temannya Mas Tanto sehari cuma tidur 1 jam. Sebenarnya kalau tadi dia niat 5 menit aja mau ke sini sembuh dia. Loh, semua orang yang sakit ke sini kowe teko kesel yang begas dino gitu. Tekan kene kowe sehat nganti esuk. Begitu bali lu seger meneh gitu loh. Gitu. Mestinya tadi datang aja ke sini, tidur di dalam sebentar enggak apa-apa, tapi begitu sampai sini insya Allah sembuh. Karena saya sakit kayak apapun, begitu masuk Makyahan semua bisa saya tawar. Bisa saya tawar, batuk jadi enggak batuk gitu. Seharusnya serak enggak serak, seharusnya capek enggak capek. Jam 3 pagi nanti bahkan saya lebih sehat daripada sekarang ini. Kenapa? Karena kita hidup di rongga di antara 2, 3, 4, 5 tadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Sekarang 1 nomor dulu supaya ada atmosfer Mas ya. Jadi setelah nomor Kiai Kanjeng ini, kemudian kita persilakan Pak Dalang yang gajinya dari saya tidak bayar ya. Saya itu kita improv, habis itu terserah Mas Tanto, tapi Mas Brad juga siap dan teman kita yang akan Mbak Dani siap, kemudian Mas Rizal juga siap, dia akan melakukan Indonesian Got Talent. Mbu arep jungkir waluk, mbu arep ngopo mbu, apa arep ngetokke kodhok saka cangkeme, susah karep dhewe. Ada teman-teman Makiyah yang suka pesulap, saya sedang membuat satu frame supaya dia bisa keliling ke Makiyahan sulapan. Mempertunjukkan sulap, tapi harus dengan pemaknaan yang positif dan produktif. Tidak boleh sulap hanya sebagai sulap, tapi sulap dipahami sebagai sesuatu yang dari 5 tadi kita pahami. Kalau Anda cuma berpikir sunnah, Anda kagum. Wah, kok iso ngono ya? Tapi kalau Anda berpikir kudro, Anda tidak terlalu kagum. Kalau Anda sudah sampai ke tajaliyah tadi, maka Anda melihat itu biasa-biasa saja. Sekarang enggak apa-apa kok John, kowe sama John, kowe karo jijit maju meneh. Kita coba kalau jamaah Makiyah kan paling 20-30% yang mengalami itu dengan masyarakat di mana-mana. Nah, yang sudah mengalami tolong pura-pura belum mengalami gitu ya. Loh, ini pidatonya, ini khutbahnya Abu Nawas alaihissalam. Abu Nawas itu dipaksa untuk khutbah Jumat, ya. Dia tidak mau dikenal sebagai ulama, bahkan kalau bisa jangan sampai ketahuan dia seorang muslim. Kita ini sudah terlanjur ketahuan, kalau aslinya kan sebaiknya orang tidak tahu kita Islam apa tidak, karena yang penting pada orang lain bukan Islam kita, bukan identitas kita, tapi kelakuan kita baik apa tidak kepada mereka, kita bermanfaat apa tidak kepada mereka. Nah, Abu Nawas juga begitu, disuruh khutbah dia tidak mau, ntar ketahuan kalau dia ulama, dia orang sufi. Akhirnya karena dipaksa oleh Sultan siapa namanya, Harun ar-Rasyid, dia terpaksa naik mimbar. Terus alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Terus saudara-saudara, bagi semua yang sudah tahu apa yang akan saya omongkan dalam khutbah ini, tolong jangan kasih tahu kepada yang belum tahu. Dan bagi semua yang belum tahu, tolong tidak usah tanya kepada yang sudah tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wah, apik banget aku kuwi. Wah, seneng banget aku. Itu khutbah yang paling saya kagumi. Pernah kita Jumatan di situ, di musola situ, di aula situ. Yang khutbah ada salah seorang
teman kita Ma'iyah lama. Pokoknya dia amma ba'du. Pokoknya orang hidup harus berbuat baik. Barakallahu li wa lakum. Oh, saya senang dengan usaha-usaha yang sangat berdaulat seperti itu, meskipun syariat khutbah tetap harus dipenuhi gitu ya. Oke, sekarang berarti satu nomor lagi, setelah itu Mas Aceh ya. Yuk.